Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormatin Kakanda Ketua Umum Forum Masyarakat Peduli Ogan Komering Ulu, Kakanda Irjen Polisi Purnawirawan Edi Kusuma Wijaya, dan yang terhormat sahabat dan guru saya, Dr. Insinyur Abdullah Puteh, yang sekarang sebagai pimpinan Komite 2 Ekonomi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang membidangin bidang ekonomi dari utusan-utusan daerah yaitu DPD. Dan sebelumnya beliau ini adalah Gubernur Aceh, seperti yang tadi dalam wawancara kita bahwa sebentar lagi akan datang Dewan Pembina daripada Samba Sinergi, Bang Abdullah Puteh, dan beliau ini tokoh KNPI yang cukup legend pada masanya gitu. Nah, menyambung daripada apa yang wawancara tadi, dari apa yang keinginan daripada Ketua Umum Masyarakat Peduli OKU, kami minta kepada Bang Abdullah Puteh yaitu untuk sharing beliau sebagai kepala daerah, apalagi sekarang di Dewan Perwakilan Daerah yang setiap saat selalu kunjungan kepada daerah-daerah seluruh Indonesia karena beliau pimpinan komite ekonominya gitu. Izin Pak Abdullah Puteh, bahwa Provinsi Sumatera Selatan itu terkenal dengan lumbung energi, lumbung seperti apa gas, alam, minyak, batu bara, dan juga komoditi, karet, kopi, padi, dan juga masyarakatnya juga relatif banyak yang juga menjadi tokoh nasional, baik itu di TNI, di Polri, di pemerintahan, seperti misalnya Ketua Mahkamah Agung sekarang ini itu dari OKU, yaitu Profesor Dr. Syarifudin. Dulu ada Kasat itu Pak Jenderal Mamun Murad, kemudian juga Jenderal Firly Bahuri, Ketua KPK saat ini, sahabatnya Jenderal Edi Kusuma yang dari Batu Raja, Pak Tito sekarang menjadi Mendagri, jadi banyak tokoh-tokoh yang lainnya. Tapi kok sekarang OKU itu semakin redup gitu dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten yang lain yang ada di Indonesia ini. Mohon sharingnya itu Pak Abdullah Puteh. Ya silakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya banggakan saudara moderator, saudara Feril, dan Irjen Edi Kusuma, ya, dan Erwin dan di sini. Saya terima kasih dimintakan pendapat tentang bagaimana kita melihat kondisi atau stigma yang sudah diberikan kepada khususnya Kabupaten OKU yang dianggap termiskin menurut data statistik gitu dan Sumatera Selatan. Sebetulnya kalau saya lihat begini, negara kita ini setelah membagi provinsi-provinsi yang sekarang 34, sekarang lagi 37 sama dengan Papua, dan sekitar 600 kabupaten kota, itu sudah dirancang untuk memang setiap tingkatan itu bagaimana menggalang dan membangun daerahnya. Bupati di kabupaten, wali kota di kota Belia, gubernur di provinsi, dan di tingkat nasional para menteri. Nah, khusus dalam membangun daerah, itu kan ada undang-undang otonomi daerah nomor 22. Kemudian sekarang ada lagi beberapa undang-undang baru yang itu harus dipegang oleh pemerintah. Tapi lepas daripada undang-undang dan ketentuan perundang-undangan yang ada, memang tidak bisa dilepas dimanapun, di negeri manapun, di belahan dunia manapun, itu faktor SDM itu yang penting, sumber daya manusia, intelektual dan kepemimpinan. Jenderal Erwin merupakan indikasi paling penting. Jadi kalau kita bicara sumber daya alam yang luas, yang banyak, memang itu sangat menunjang, tapi tidak selamanya. Karena seharusnya ketika kita
istilah kepala daerah membangun sebuah daerah, seharusnya ada yang disebut dulu planning, perencanaan. Dan planning ini diawali dengan mapping. Kita mencoba melihat kondisi objektif yang ada di daerah masing-masing. Nah, oleh karena itu, saya sering mengatakan begini, di luar faktor-faktor keilmuan atau ilmiah, saya mengatakan bahwa sebuah daerah itu sama begitu dengan sebuah keluarga. Keluarga, kalau anaknya kudis, anaknya batuk, anaknya demam, itu yang bertanggung jawab tidak lain adalah ibu dan bapaknya. Jadi kalau ada satu daerah, katakanlah Kabupaten Oku, jelas kita cari siapa bapak ibunya. Jawabannya sudah ada. Bapaknya itu adalah bupati dan ibunya itulah DPR. Kenapa kita anggap itu? Karena kepala rumah tangga itu mengatur keuangan daripada rumah tangga. Dia punya pendapatan sehari katakanlah 200.000 rupiah. Dia untuk apa dulu uang itu digunakan? Yang jelas yang mendesak ada, mendesak itu pangan. Tapi harus ada uang yang dicadangkan untuk suatu program-program lain sehingga daerah itu bisa melakukan lompatan-lompatan. Nah, di sini diperlukan ada perencanaan lain. Nah, oleh karena itu, menurut saya tidak selamanya sebuah daerah akan maju oleh hanya karena sumber daya yang ada, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Tetapi leadership, kepemimpinan saudara sangat menentukan. Pak Putih, Ya. Mungkin saya menambah pertanyaan sedikit ya. Ya. Tadi dikatakan bahwa Sumatera Selatan ini lumbung energi Indonesia. Kalau kita lihat, kita bandingkan dengan Singapura ini. Singapura ini tidak punya apa-apa, tidak ada tambang, tidak ada minyak, tidak ada pertanian, tidak ada gas. Tapi nyata Singapura ini luar biasa majunya. Ini kalau dilihat dari situ, sebetulnya untuk memajukan suatu daerah itu tergantung pada apa, Pak Teh? Itu saya sudah jawab tadi ya. Saya katakan kalau sebuah negeri ini dibahkan sebuah rumah tangga. Rumah tangga di rumah. Itu kan ada kepala rumah tangga, ada ayahnya, ada ibunya, istrinya, ada anaknya. Anaknya siapa? Rakyat. Kalau di negara atau di kabupaten ya. Bapaknya siapa? Ya bupati. Ibunya apa? Ya DPRD ini. Apa yang saya maksudkan? Jadi untuk melihat kabupaten ini maju, rumah tangga ini maju, itu memang ayahnya, ibunya harus merumuskan berapa dia harus dapat uang sehari, dari mana dia bisa dapat, kemana uang itu digunakan. Kemudian pekerjaan apa yang patut diambil supaya ini kebutuhan rumah tangga itu terpenuhi. Nah, kalau tadi kira-kira kan kita mau lihat atau kita mau langsung menyimpulkan ketika satu negeri, satu daerah punya sumber daya alam yang begitu besar, lantas akan maju? Tidak. Kenapa? Tergantung rumah tangganya. Kepala rumah tangga bisa nggak melakukan itu? Atau tergantung pemimpinnya juga? Ya itu maksud saya. Kepala rumah tangga itu pemimpin maksud saya. Ya. Nah tadi oke lah kita sebut Singapura. Kenapa dia? Dia nggak punya apa-apa, kenapa maju? Dia sudah mengambil satu sikap sejak awal Lee Kuan Yew ini bagaimana menjual pulau kecil itu sebagai pelabuhan bebas. Itu di situ kan salah satunya. Sehingga yang berkembang itu jasa di situ. Jadi dia mengambil semua barang dari semua negeri dengan bebas, dengan pajak bebas, kemudian dia modifikasi macam-macam, dia jual lagi hasil modifikasi itu. Jadi dia peran jasa di situ. Dia nggak bicara soal sumber daya minyak, emas enggak ya. Nah saya kebetulan baru pulang dari yang namanya Swedia. Dia nggak punya minyak juga, nggak punya juga ikan, nggak punya juga gas, nggak punya batu bara. Apa dia punya? Gunung batu. Batu itu yang jual, tapi batu dia beda, batu baja. Bisa untuk jalan, bisa untuk rumah. Dari batu itulah dia bisa hidup. Sekali lagi, saya ingin mengatakan apa? Bahwa faktor leadership itulah yang menentukan menurut saya. Jadi, makanya kalau kita lihat kabupaten atau provinsi Indonesia kan berbeda-beda nih. Iya. Seperti Aceh juga. Sumber daya alamnya apa yang kurang? Tapi termiskin juga di Sumatera kan. Nah leadership tadi. Karena tujuan daripada kebijakan ini kan mensejahterakan masyarakat. Jadi sebenarnya harus dilihat
apa cara yang bisa dilakukan oleh sang pemimpin di daerah itu, kata gubernur bupati, supaya rakyat sejahtera. Gitu. Apa Jadi- yang dilakukan? Makanya jadi peranan- yang dinilai oleh BPS itu data statistik tinggal kita kan itu. Iya. Jadi peranan Jadi seperti tidak ada kaitan dengan sumber, kan terpisah ini. Sumber daya alam sendiri, kesehatan sendiri kan. kalau seperti yang disampaikan oleh Pak Putih tadi, itu kan kepala rumah tangga dalam arti kata pemimpin ya. Pemimpin. Iya. Pemimpin itu kan dipilih oleh rakyat. Ya. Maju atau tidaknya daerah itu tergantung rakyat memilih pemimpinnya dong, Pak Putih. Ya kan? Betul. Berarti rakyat juga salah dong gitu. Ya kan begini, ini kan sistem politik kita. Ya. Ketika kita bilang rakyat memilih, sistem politiknya apa? Nah, sistem politik kita kan one man one vote. Setiap orang boleh memilih, kan begitu. Makanya sekarang sedang diperdebatkan apakah cocok sistem one man one vote Indonesia ini. Karena mengingat bangsa kita yang besar ini tingkat pendidikan yang terbatas, yang banyak itu pendidikan yang rendah. Nah, kalau misalnya di satu kampung, Pak, ini contoh, Pak ya, itu semua tukang beling, ya. Yang insinyur cuma satu orang, pilihlah bupati situ. Dia nggak akan pilih insinyur, dia pilih kelompok dia. Nah, begitu juga kita di kabupaten yang dipilih itu, ya ternyata sekarang ada partai politik. Nah, kalau saya dari partai X, saya nggak akan pilih Bapak kan, Bapak juga enggak. Jadi yang dipilih itu orang-orang kelompok dia. Tidak ada satu arahan dari siapapun milih ini. Dia Milih yang terbaik untuk daerah itu. Ya. Apalagi sekarang, ini maaf, kalau kita turun ke daerah, pilih si A ya. Dia bilang apa? Kenapa saya pilih itu? Kualitasnya hebat. Dia bilang apa? Saya nggak pilih. Ya, kenapa? Saya pilih yang isi tasnya banyak, bukan kualitasnya. Itu kan sekarang begitu kan? Iya. Itu memang satu hal di negeri kita gitu. Atau makanya mungkin Bapak banyak dengar ada satu kabupaten lucu-lucu ya, dia suruh pidato, dibuat konsep dia baca yang terhormat Bapak, dia nggak bilang Bapak 2, Ibu 2. Iya. Ada contoh banyak. Ada gitu. ya, ada. Ada lagi kemudian seorang gubernur meresmikan sebuah proyek, dia bilang proyek industri. Apa itu industri? Ajudan bilang, kurang es Pak. Apa proyek es Pak kita bangun dia bilang kan. Kita kan menunjukkan bahwa pemimpinnya nggak siap. Iya Pak Putih ya. Mungkin ada pengalaman Pak Putih waktu memimpin Aceh dulu yang perlu disampaikan sehingga bisa ditiru oleh Sumatera Selatan atau melobi pimpinan apa atau ya anggaran untuk ini Kabupaten Uku itu ada 3 Pak. Uku Induk, Uku Timur, dan Uku Selatan. Ya, pecahan dari Uku dulu ya. Mungkin bagaimana pendapat Bapak atau pesan Bapak terhadap sebelum itu saya ingin gambarkan dulu ya, supaya kita tahu kemana. Kita punya APBN sekitar 2.700 Pak ya. Ya, APBN kita 2.700. Yang dibagi oleh pemerintah sesuai dengan perencanaan di pusat untuk 600 kabupaten kota dan 34 provinsi ini hanya sepertiga. Hanya sepertiga. Artinya apa? Di pusat masih ada uang 2/3 lagi. Nah ini bisa diambil oleh rakyat Indonesia dimanapun, oleh gubernur manapun, oleh bupati manapun. Tapi tidak banyak bupati yang bisa ambil. Nah di situ tentunya lobby tadi memang. Iya. Kan? Jadi sang bupati ini harus bisa cawe-cawe ke pusat, lobby dengan cara kasih. Ya. Kalau caranya nggak benar, pusat juga nggak kasih kan. Nah di sini mungkin ya tingkat lobby yang pas. Bukan, itu bagian daripada leadership. Balik kepada Pak Heril ini, Pak Heril ya, apa yang disampaikan oleh Pak Putih tadi ya, mungkin ada yang perlu digarisbawahi yang langsung bisa dipesankan pada orang-orang kampung kita, Pak Heril. Ya, apa yang disampaikan oleh Pak Abdullah Putih adalah intinya leadership, kemudian sumber daya manusianya. Nah, sumber daya manusia itu baik yang ada di lokal maupun kalau istilah internasional itu diaspora. Kalau di daerah itu diaspora dari luar negeri maupun diaspora yang ada di provinsi atau kabupaten lain yang ada di Indonesia ini, ya mungkin di Jakarta. Jadi apa yang dilakukan oleh Pak Ketua Forum Masyarakat Peduli Oku, Pak
Edi Kusuma ini sangat bagus. Jadi didatanginlah tokoh-tokoh daripada Sumatera Selatan seperti Ketua Mahkamah Agung, Ketua KPK, Mendagri, dan lain-lain. Itu minta masukan atau mahasiswa-mahasiswa atau pengusaha-pengusaha yang berasal dari Sumatera Selatan. Itu seperti Pak Aguan. Kita minta pendapat, mungkin ada masukan-masukan brilian dan Untuk membangun daerah untuk ini, ya. membangun daerah, karena mereka secara nasional sudah sukses, yaitu seperti Pantai Indah Kapuk gitu. Kalau dimintain pendapat, dia merasa diwongke, merasa dihargain, tentu dia akan memberikan satu masukan-masukan yang origin dari beliau, bahwa bagaimanapun teman-teman pengusaha ini yang keturunan ataupun yang memang asli daerah itu, mereka kalau dilibatkan, mereka tentu merasa memiliki dan merasa ada suatu kewajiban untuk tanggung jawab, dan ada komunikasi kepala daerah atau pemerintah daerah dengan orang-orang yang ada di pusat atau di provinsi-provinsi yang lain. Saya kira itu, Pak. Mungkin ini Karena waktunya sudah sekalian mungkin ditutup sama Pak Hairil. ya, dalam hal ini saya mewakili daripada Ketua Masyarakat Peduli Oku sebagai tuan rumah mengucapkan terima kasih kepada Bang Abdullah Puteh, pengalaman-pengalamannya mudah-mudahan di luar forum ini juga bisa memberikan masukan-masukan, dan buat kawan-kawan yang kebetulan mendapat amanah sebagai pemerintah daerah, baik itu dari Pemdanya maupun dari DPRD-nya, welcome kalau mau bersilaturahmi. Kebetulan kita orang Oku yang kebetulan ada di Jakarta. Saya kira itu, Pak Edi. Terima kasih, Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.